Semua berawal dari perencanaan ini. Kalau dari awal kita salah melangkahnya, maka sulit kita merubah di tengah. Maka kadang-kadang kita untuk mengukur output itu sulit. Karena dari awal sudah tidak sesuai dengan visi misinya. Ada 18 isu strategis yang menjadi visi misi kita. Nah ini yang harus mampu para kepala UPD dan camat untuk memaparkannya, untuk menjalankannya. Supaya nanti kita tahu ini apa yang harus kita lakukan. Sekarang pemerintah, Pak, ini saya beri contoh misalnya. Dulu kita tidak begitu strategis bicara soal lingkungan. Hari ini Kementerian Lingkungan Hidup menutup hampir 300 TPA sampah. Artinya apa? Sampah itu menjadi masalah nasional. Nah kita sudah bicara itu. Pagi tadi saya lewat, hampir seminggu saya tidak di Merangin. Saya lewat pagi, alhamdulillah saya lihat sudah bersih. Senang. Nah tinggal tugas kita sekarang adalah bagaimana lingkungan hidup ke depan berpikir, sampah di samping kesadaran orang buang sampah, dan sampah ini juga harus menjadi sebagai pendapatan asli daerah. Kemarin Bupati Trenggalek WA saya, dia dapat dari sampah hampir 1,5 miliar. Kemudian belum lagi dari hibah dari luar negeri. Nah kita mungkin posisi kita hari ini masih aman, tapi pernah Bapak pikirkan 5 tahun ke depan. Nah inilah perlu kita rumuskan di sini, termasuk kegiatan-kegiatan yang lain. Infrastruktur, nih dari efisiensi anggaran saya cek. Mohon maaf, ada jalan-jalan yang menurut saya sangat genting sebagai penunjang ekonomi masyarakat yang sudah sangat parah justru tidak masuk di dalam perencanaan. Nah ini yang mesti kita rumuskan. Jadi mohon maaf misal Pak Camat dan segala macam ini kan sebagai pertanggungjawaban kecamatannya masing-masing. Merumuskan ini. Nah kalau camatnya Mursenbang nggak hadir, kemudian dianggap tidak penting, nanti pas usulan namanya proyek cepat-cepat semua. Proyek itu juga harus direncanakan Pak. Kalau camat tidak memahami visi misi bupati, kemudian tidak paham psikologi masyarakat di kecamatannya dan lingkungannya, sulit. Nanti untuk memaparkannya diminta oleh bupati, mohon maaf, kelabakan. Nah ini kemarin sudah dirumuskan ya, Pak Babeda dengan Pak Kafid sudah minta semua satu-satu. Bukan berarti itu sudah selesai Pak. Saya bilang Pak Babeda saya minta nanti seluruh OPD paparkan kembali dengan saya satu-satu. Karena saya mau Pak, 2 tahun ke depan paling tidak, perubahan itu sudah nampak. Misalnya rumah sakit, target saya kemarin 3 tahun, saya turunkan jadi 2 tahun. Kenapa saya yakinkan itu Pak? Sebenarnya bicara soal kesehatan itu diprioritaskan oleh pemerintah pusat. Tinggal kita aja di bawah ini. Kemampuan untuk berkomunikasi. Dikasih semua Pak. Kita lihat dari efisiensi anggaran aja misalnya. Yang tidak pernah diganggu itu kesehatan pendidikan. Kenapa masalahnya hari ini pendidikan kita masih jauh indeksnya? Kemudian kita lihat anggaran pendidikan cukup banyak sebenarnya. Lalu pertanyaan kenapa di sekolah-sekolah di daerah-daerah masih ada sekolah yang tidak layak, bangku yang kurang, ada sekolah yang dibagi 2. Apa kita tidak punya duit? Ada duitnya. Cuman perencanaan dari awalnya yang tidak pernah ada. Coba Pak Kadis, Asekdin turun ke lapangan. Dari sekarang didata Pak. Jadi ketika saya minta mana sekolah-sekolah yang harus kita rehab, mana sekolah-sekolah yang harus kita bantu, sudah bisa dipaparkan langsung. Oh ini Pak, dari 200 sekolah kita, yang masih perlu dibangun itu adalah 50 sekolah.
Tahun depan kita cek lagi, berapa PR kita lagi? 20 Pak. Kalau sekarang, semua menumpuk di pusat kota. Bahkan penyabaran guru pun semua di pusat kota. Baru 3 bulan saya jadi bupati, sudah banyak sekali surat masuk ke ruangan saya, minta pindah ke kota semua. Nggak ada yang saya tanda tangani Pak. Nah ini yang menurut saya penting Pak. Kenapa kita perlu merumuskan perencanaan ini? Sumbernya dari sini. Kalau kita salah merumuskannya, ya target kita tidak capai 2030. Maka kadang-kadang saya sebagai bupati sulit mengukur kinerja saya. Di mana keberhasilan saya? Karena kadang-kadang mungkin juga salah dari saya tidak mau ikut campur. Sudahlah, pokok beres. Saya tidak mau. Saya harus tahu persoalan dari awal, sehingga saya tahu akhirnya di mana. Masalahnya ada di mana. Nah, kalau mohon maaf, kalau Bapak terbiasa dengan yang dulu, mungkin 20 tahun, 30 tahun yang lalu, semua beres, kalau saya enggak. Walaupun ini sudah beres, kata Pak tadi Pak review 2 tahun, tidak. Dalam OPD 6 bulan, 3 bulan sekali pasti saya review Pak, pasti saya cek. Dan itu menjadi agenda rutin Pak. Minimal 3 bulan, anggaran awal nanti, saya pasti review, saya cek. Di situ juga saya mengukur kinerja Bapak. Siapapun nanti yang jadi kepala dinas dan segala macam, ada perjanjian dengan saya Pak. Bapak nggak mampu, mundur. Kasih yang lain. Karena kita butuh kerja Pak. Bapak sudah diberi fasilitas, mobil dinas, tunjangan yang besar, dan lain-lain sebagainya. Kalau dibanding bupati jauh Pak. Apa kata Pak Kapit kemarin, Pak Syukur boleh enggak saya nyalon sekda aja katanya. Jadi ini yang paling penting, ya, terutama kesehatan. Ya. Pak Sony secara garis besar sudah memaparkan, tapi nanti saya minta detail, ya, apa yang akan dilakukan. Nah, dengan anggaran kita ada sekarang, kemudian ditunjang lagi dengan anggaran pusat. Banyak pusat itu Pak, anggaran pendidikan dan kesehatan. Sekarang PU ada enggak? Yang wakili PU ada? Enggak ada. Ini PU enggak diundang, Pak. Saya ini masih muda, Pak. Kadang-kadang marah sama orang tua juga udah enak juga. Ini acara-acara yang begini, memang mungkin sebagian orang anggap seremonial. Tapi paling tidak, Pak, ini Bapak paham yang diinginkan oleh masyarakat kita. Kita ini sebagai pemangku pemerintahan, kalau kita nggak buru-buru bebenah Pak, mohon maaf, masyarakat itu sudah muak Pak. Kalau kita nggak berbenah, nggak ada kepercayaan publik. Sekarang kemarin saya ketemu dengan kementerian, bahkan Menko. Ke depan apakah ada lagi dana DAK untuk infrastruktur atau tidak, saya nggak tahu. Yang jelas tahun ini tidak ada. Nah kita mesti sesuaikan apa yang dimau oleh pemerintah. Maunya pemerintah sekarang ada namanya jalan impres sebagai penunjang ketahanan pangan. Nah kita harus sesuaikan Pak. Maka nanti perlu kata Bapak Peda sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten harus sejalan. Nggak bisa kita maunya kita sendiri. Kita ketergantungan yang pusat itu 92%. Yang kita mampu ngelola ini hanya 8% Pak, 92% itu semua kita tergantung dengan pusat. Berikutnya pemerintah sudah minta belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30%. Pegawai kita sekarang paling terbanyak nomor 2 di Sumatera. Bagaimana kita merumuskan ini? Dan harus kita juga sinkronisasikan. Nah, saya harap Pak Camat, kalau PD, ada 18 isu strategis ini yang harus Bapak rumuskan. Kemudian Bapak harus berinovatif, Pak. Harus kreatif.
kadang-kadang ada hal-hal yang tidak terpikirkan oleh bupati. Hal-hal yang tidak terpikirkan misal oleh Bapeda dan macam. Bapak boleh menyampaikan kesempatan ini. Bukan copy paste yang tahun-tahun yang lalu. Bangunan. Sudah banyak bangunan kita ini, Pak. Bahkan bangunan yang ada ini menjadi beban kita. Pemeliharaan. Berapa banyak gedung kita tidak dipakai? Kalau nggak dipakai, rusak. Kemudian jadi rehab lagi. Ulang-ulang terus rehab habis di situ. Tidak kita rehab, menjadi pertanyaan masyarakat. Itu kok gedung dibiarkan begitu? Pemerintah tidak perhatian, padahal manfaatnya tidak ada. Maka ada berapa kemarin yang menawarkan bangun gedung baru, saya bilang nggak usah. Gedung yang ada. Tapi kalau Anda mau bantu kami infrastruktur, pertanian, perkebunan, oke. Pertanian harus menjadi prioritas, Pak. Kalau dulu mungkin pertanian dianggap sampingan, sekarang harus menjadi prioritas. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan harus menjadi prioritas. Dan harus memberi keuntungan. Rumuskan sendiri oleh kepala dinasnya. Saya beri contoh perikanan ada enggak? Perikanan sudah berapa kali paparkan dengan saya. Tidak ada yang dimau oleh Pak Dedi yang tidak saya setujui. Tapi harus berhasil. Kenapa Pak penting? Ini gambaran loh. Ini mungkin saya yang agak melebar. Nanti Pak Bapeda yang merumuskan. Perikanan Pak. Kita ini punya potensi yang luar biasa. Kita punya dam betuk. Tidak pernah dimanfaatkan sampai hari ini. Sungai-sungai kita oke lah. Sudah jadi kuning semua. Kemudian potensi ikan kita tidak ada. Kalau cek di pasar semua itu, penghasilan ikan semua dari Lubuk Linggau. Kita punya kepala dinas peternakan, perikanan. Paling tidak 30% kebutuhan masyarakat itu harus mampu kita penuhi. Kita pemerintah Pak, punya fasilitas, punya duit. Masa kita tidak bisa? Pertanian, 6.000 hektar sawah aktif. Yang target saya kemarin adalah akan membangun termasuk pabrik beras. Nah ini harus dirumuskan. Bagaimana nanti kerjasama dengan masyarakat, mitranya seperti Bapak. Apakah perlu kita bangun BUMD baru, atau kita kerjasama dengan Bulog, atau kita hadirkan investor luar untuk membeli gabah-gabah masyarakat. Kemudian jadi produksi kita. Nah, kepala dinas pertanian harus berpikir seperti itu Pak. Dan harus juga berpikir bisnis. Kalau Bapak dikasih pemerintah anggaran 5 miliar, harus ada income balik Pak. Kalau saya orang swasta Pak, kalau saya dikasih bisnis, tidak ada yang tidak untung. Di samping proses administratif yang Bapak jalankan, proses bisnis juga harus Pak. Maka mohon maaf Pak, kalau kita lihat perkembangan pemerintah, yang dipimpin oleh birokrat, dipimpin oleh orang swasta. Karena Bapak berpikir secara administratif. Saya berpikir sebagai outputnya. Apa yang harus dampak. Nah, dua-dua ini harus sejalan. Administratifnya jalan, ini juga harus jalan. Nah, jadi saya minta pertanian ke depan, bahkan pertanian di samping TNI, Polri, yang mengurus juga soal pangan, jagung. Kabupaten Merangin minimal pertaniannya harus jagung minimal 100 hektar. Harus kita kelola Pak. Ada kekhawatiran nanti siapa yang mau beli. Pemerintah sudah bilang Bulog diwajibkan beli. Tinggal kita nih Pak. Kabupaten Merangin ini punya duit, punya lahan, punya infrastruktur, punya SDM-nya. Berapa banyak PPL kita banyak? Pernah nggak ini dimanfaatkan? Pernah nggak mereka diajak diskusi? Nah ini dirumuskan Pak. Diberikan mereka tanggung jawab. Jika perlu nanti camat-camat harus tanggung jawab minimal 2 hektar. Urus jagung di masing-masing kecamatannya. Harus ada hasil Pak. Kalau sekedar mohon maaf Bapak melayani sistem administratif, pembinaan, semua orang bisa. Apalagi yang teknis.
Perkebunan, berapa luas perkebunan kita? Peternakan, belum ada yang menghasilkan kita, Pak. Jadi yang teknis begini harus selesai. Kemudian kesehatan. Target saya, Pak, minimal 98% masyarakat Merangin ini harus terjamin kesehatannya. Dalam EPC anggaran, kita tidak ada duit, tapi kita bisa anggarkan 10.000 Jamkesda lagi. Pertanyaannya apa yang salah sebenarnya? Duit atau perencanaannya? Duitnya tidak tepat pada sasarannya. Maka saya tidak pernah takut, Pak, SPC anggaran yang diminta oleh pemerintah Pak Prabowo. Saya siap. Karena selama ini memang anggaran kita, mohon maaf, tidak tepat. Loh, sekarang kita tidak punya duit bisa menganggarkan 10.000. Waktu punya duit kok nggak bisa? Tidak punya duit bisa anggarkan untuk beasiswa. Kenapa dulu kita tidak bisa? Ini kan pertanyaannya, Pak. Dulu anggaran yang normal, tidak dipotong dan segala macam, tidak bisa menganggarkan Jamkesda. Sekarang kita dipotong anggaran semua segala macam, bisa anggarkan 10.000. Sekarang pertanyaan di anggarannya atau perencanaannya, Pak? Nah, ini yang mesti kita jeli. Jadi harapan saya Bapak Ibu semua yang hadir, saya berharap ini jadikan momentum, Pak, kita untuk memulai. Ini kan awal. Kalau ini kita salah, sulit kita balik lagi. Apalagi bupati itu banyak sekali yang dipikirkan. Nah, Bapak harus mampu menerjemahkan ini, menjalankan visi misi ini. Ya, termasuk camat-camat. Pak Camat, jangan hanya berharap ingin jadi camat. Jalankanlah fungsi camat itu sebagai penanggung jawab daerah. Perpanjangan tangan bupati di kecamatan. Hari Jumat, usahakanlah ada di daerah. Ini saya perhatikan camat-camat, Sabtu Minggu tidak ada lagi di tempat. Jumat tidak ada di tempat. Sekarang, dulu saya ingat kecil-kecil, semua camat itu tinggal di rumah camat. Sekarang rumah camat tidak bertempat semua. Oke lah, masalahnya ada kerusakan dan semacamnya. Kalau tidak ditempatin ya rusak, Pak. Kalau ada perbaikan 100.000, 200.000, Bapak berkorbanlah dulu, Pak. Jangan nunggu APBD juga untuk naikin 100.000, 200.000 itu. Kalau nunggu 200.000, tunggu tahun depan, baiknya inilah rusak lagi. Anggaplah itu wakaf, Bapak. Kalau kita ini sebagai orang Merangin ini benar-benar mau perbaiki. Tapi kalau kita berpikir, yang penting saya sudah menjalankan tupoksi saya sebagai kepala dinas, bentuk tanggung jawab ya teralah. Yang akan pernah berubah. Semua orang Merangin ini pengen berubah. Tapi dia tidak pernah mulai dari dirinya. Disiplin misalnya. Mohon maaf, tamu-tamu lebih datang duluan. Kita yang sebagai penanggung jawab, sebagai kepala, datang terlambat terus. Karena di Merangin ini kalau undang jam 8, nah nanti mulai jam 9, jam 10. Nggak usah lagi, Pak. Hal-hal kecil itu menjadi catatan masyarakat. Dia dewek tidak disiplin. Kemarin ada laporan, masalah pajak kendaraan. Ini banyak kepala dinas, katanya dinas-dinas tidak bayar pajak. Gimana masyarakat mau pajak, Bapak sendiri kasih duit tidak dibayar. Nah, saya minta catatan itu dengan Pak Mausri belum dikasih. Jadi di hal-hal kecil inilah Pak, saya minta maaf, ini panjang lebar yang saya sampaikan, tetapi tujuan saya cuma satu, saya pengen Merangin ini berubah Pak. Jangan Bapak berpikir saya nyalon lagi 2 periode ke depan, belum tentu. Kalau pondasi ini sudah baik, saya tinggalkan. Saya meyakinkan rezeki saya bukan di sini. Tidak cocok dengan jiwa saya. Kalau soal rezeki lebih baik saya cari yang lain aja. Bisnis saja. Nggak cocok saya Pak. Tapi saya pengen hanya lihat ini berubah. Nah, jadi
Ini yang ingin saya sampaikan Bapak. Kemudian desa. Mas Andri mana? Ini desa Pak. Pak, kalau kita memanfaatkan desa ini, terbantu Pak ekonomi masyarakat di bawah. 20% aja anggaran dianggarkan untuk ketahanan pangan saja kita memanfaatkan ini sesuai dengan peruntukannya Pak. Dan terkontrol oleh sinkronisasi ini Pak, berhasil kita. Saya beri contoh satu aja. Ini berapa kali saya kasih contoh, tapi kayaknya belum jalan juga. 2026 tidak dijalankan juga, saya sikat semua Pak. Contoh misalnya, tabir lintas saja, 4 desa. Kalau ketahanan pangannya misalnya anggaran di desa itu diambil 150 juta, maka dia punya modal 600 juta. 600 juta ini kita harapkan apa potensinya ada di tabir lintas. Oh, dan betul memanfaatkan dan betul itu sebagai kerambah ikan. Berapa banyak dapat? Nah ini kepala dinasnya juga harus kontrol. Kadis peternakan diajak mereka diskusi. Diarahkan Pak. Pastikan pemasarannya ada. Nah selama ini tidak ada ketahanan pangan 20% dari desa itu yang mana? Saya belum nengok outputnya. Bikin cabai 5 pot, 10 pot, selesai, foto, inilah. Padahal Pak Kades itu bisa dapat duit di situ. Dan dibenarkan oleh undang-undang. Halal. Dari keuntungan itu. Nah ini yang maksud saya Pak. Ini dimanfaatkan hampir 40 miliar kalau saya hitung. Untuk membangun ekonomi masyarakat di bawah. Tidak perlu lagi telur dari Padang Pak. Payakumbuh, satu Payakumbuh bisa menguasai Sumatera telurnya. Nggak ada orang Payakumbuh mengharap dari bawah tanah Pak, semua digarap di atas tanah. Negara Swedia nggak pernah ngarap bawah tanahnya, ngarapnya di atas tanah semua, tapi kaya raya semua Pak. Kita ini mulai di atas langit sampai di atas tanah, sampai di atas bumi ini, nggak pernah kaya raya juga. Tambang, habis. Di atas bumi ini, habis. Coba lihat angka kemiskinan kita. Berkurang apa enggak? Karena kita pengen kaya cepat semua Pak. Tidak menjalankan proses. Makanya inilah tugas kita pemerintah. Tahapan ini nih mesti kita jalankan, kasih pengertian pada masyarakat. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf. Sekali lagi saya ngebicara begini Pak. Tujuan saya pengen satu, saya pengen ini negeri ini berubah. Udah itu aja Pak, tidak ada yang lain. Gimana cara saya meyakinkan Bapak lagi? Enggak ada tujuan yang lain, saya hanya pengen lihat berubah, pondasinya jalan. Pemetaan wilayah sudah harus ada Pak Masud. Pak Zainal. Mana ini Sungai Manau, Dapil 1 ini fokus di mana? Tabir fokus di mana? Pemenang fokus di mana? Jangkat fokus mana? Kota ini apa yang kita harapkan? Sudah harus terarah begitu. Nah, saya dapat informasi RT RW kita juga belum selesai. Gimana cara mengarahkannya? Tiap tahun anggarannya ada. Nah, ini hebatnya kita menangin sekarang. Tapi belum selesai. Nah, artinya saya berharap inilah awal kita merubah ini semua. Bapak jangan pikirkan, oh nanti saya jabatan apa jabatan. Tidak usah Pak pikirkan itu. Rezeki itu akan mengikuti Pak dengan usaha Bapak. Jangan lagi terbar isu, wah nanti saya diganti ini, saya dinonjobkan ini. Tidak usah, sepanjang Bapak punya kemampuan pasti Bapak dipakai. Tapi kalau Bapak banyak gaya, saya tinggalkan. Kalau gaya biar bupati aja lah, gaya Bapak tidak usah banyak gaya. Udah Bapak fokus saja pekerjaan teknis dan segala macam sudah. Tidak usah pura-pura, mohon maaf ini, oh Pak Bupati begini tidak suka, saya tidak suka juga begitu. Saya bukan orang yang harus formalitas, tidak. Harus sambut dengan tarian, tidak Pak. Yang penting buat saya Bapak mampu menerjemahkan pekerjaan ini selesai sama Bapak, lapor Pak ini selesai. Itu yang saya mau.
Bukan maaf. Saya ini lama di Jakarta Pak, kadang malas saya banyak basa-basi itu. Maka dulu saya nyalon di PD itu mau berhenti nyalon itu kena itu. Gak sanggup saya salam-salaman, pura-pura baik itu gak bisa saya. Kadang kalau saya tidak suka itu nampak dari wajah saya itu. Jadi sekali lagi itulah yang dapat saya sampaikan. Bapak dan Ibu semua, nanti biar Pak Masuri yang bisa memaparkan semua. Sekali lagi Bapak Ibu, Kepala Dinas, para camat, tolong ini dipaparkan dengan baik, nanti tolong di sini. Nanti dalam minggu ini mungkin ya, saya minta lagi masing-masing kepala dinas termasuk camat untuk paparkan satu-satu programnya kepada saya. Jadi saya sudah bicara Pak Masuri, kita akan cari waktunya kapan. Supaya saya betul tahu, misalnya camat ini dengan anggaran sini apa yang Bapak mau lakukan, dengan visi misi, termasuk kegiatan-kegiatannya. Kalau itu penting, silahkan. Tidak penting, kita geser. Siapa? Kau Bapak lesu. Siap enggak? Nah, terus Pak, Bang Kanceng jangan suaranya kencang, tapi beresin ini. Nah, ini sampah jadi masalah, sampai urusan RT Bupati juga harus urus sekarang Pak. Biar saya turun langsung urus RT, supaya sampah-sampah kita ini betul-betul terakomodasi. Nah, tinggal nanti Pak Kadisnya. Kemarin Pasar Baru, sampai got-got saya tungguin sampai selesai Pak, ngurus air aja. Supaya pasarnya rapi, bersih. Sebenarnya tidak perlu lagi Bupati ngurus got itu Pak. Nunggu berbulan-bulan tidak juga beres. Nah, saya tungguin sama Pak Dandim waktu itu. Kata Pak Dandim lama-lama Pak Sukut jadi kepala pasar aja katanya. Jadi itu ya Pak ya. Sekali lagi saya minta maaf dan saya mengucapkan selamat mengikuti Musrembang, dan Musrembang EPJMD ini saya buka secara resmi.